Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat selalu kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa, setiap kali kita keluar rumah, kita harus memakai masker dan juga sering mencuci tangan menggunakan sabun ya. Jaga jarak, makan makanan yang bergizi, minum minuman yang mengandung vitamin C agar daya tahan kita semakin bagus dan terhindar dari segala macam penyakit, terutama yang lagi mewabah saat ini, yaitu adalah COVID-19 atau bisa kalian sebut corona ya. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan semuanya bisa mendengar dengan jelas, mengamati kegiatan dengan baik, dan tak ada halangan apapun ya. Sebelum kita mulai, kita harus berdoa. Kita berdoa dengan khusyuk, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dipermudah segala urusan kita, diperlancar kegiatan kita dalam pembelajaran, selalu mendapatkan berkah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar ilmu yang kita pelajari setiap hari ini selalu mendapatkan berkah di dunia maupun di akhirat ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai ya. Berdoa dengan khusyuk, jangan sampai lupa. Sarapan ya, aktivitas kita harus semangat. Oke? Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran atau mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial ya, pada tema 1 dengan judul Selamatkan Makhluk Hidup. Kita akan mempelajari KD 3.1, yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Apa itu ASEAN ya? Kita bahas, ASEAN adalah atau kependekan dari Association of Southeast Asian Nations ya. Apakah itu artinya? Dengan penjabarannya atau definisinya, ASEAN adalah organisasi internasional yang beranggotakan negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi pendek katanya, ASEAN adalah kumpulan dari beberapa negara yang berada di daerah atau di kawasan Asia Tenggara. Nah, karena tadi adalah kumpulan dari beberapa negara di wilayah Asia Tenggara, maka anggota ASEAN itu adalah ini ya. Bisa kalian lihat atau kalian buka buku tema 1 pada halaman 8. Anggota ASEAN ada Myanmar, ini bendera negaranya. Di sini letak negaranya. Di sini lanjut ke Thailand. Ini negaranya warna hijau. Lanjut Kamboja, di sini ada Singapura. Kecil ini negaranya, sangat kecil. Ada Laos, ini bendera negaranya berada di sini, negaranya warna kotak, warna coklat. Lanjut negara Vietnam, di sini ada juga Filipina, ini termasuk negara kepulauan yang berwarna biru ini. Lalu Malaysia di sini dan di sini. Sedangkan Brunei Darussalam ada kecil sekali di sini. Dan yang terakhir adalah negara Indonesia ya, negara yang paling besar di daerah kawasan Asia Tenggara ya, negara kepulauan terbesar
kawasan Asia Tenggara. Nah, kita akan mempelajari tentang sejarah ASEAN. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 atas dasar Deklarasi Bangkok. Pendiri ASEAN adalah 5 negara. Jadi anggota ASEAN kan 10. Tetapi pada tahun 1967 anggota ASEAN itu hanya 5 negara. Negara mana saja itu? Kita lihat yang pertama adalah negara Indonesia. Negara kedua Malaysia. Negara ketiga Thailand. Negara keempat Singapura. Dan negara yang kelima yaitu adalah negara Filipina. Nah, karena tadi pendiri ASEAN berasal dari 5 negara tersebut, waktu konferensi atau musyawarah ada beberapa tokoh. Yang pertama tokoh dari Indonesia yaitu adalah Adam Malik yang dikirim oleh Indonesia untuk mengikuti Deklarasi Bangkok. Yang kedua adalah Tun Abdul Razak yang berasal dari Malaysia. Yang ketiga adalah Tanak Koman yang berasal dari Thailand. Yang keempat adalah Raja Ratman berasal dari Singapura. Dan yang kelima adalah Narcisco Ramos yang berasal dari Filipina. Ini tolong diingat ya. Tokoh pendiri ASEAN itu ada 5. Adam Malik, Tun Abdul Razak, Tanak Koman, Raja Ratman, dan Narcisco Ramos. Nah, setelah kita mempelajari sekilas tentang sejarah ASEAN, kita akan mempelajari tentang kehidupan sosial budaya masyarakat yang berada di ASEAN. Maaf ini tulisannya kelebihan A1 ya, nggak apa-apa. Lanjut, negara yang pertama kita bahas adalah Brunei Darussalam. Ya, ini ya pada gambar ini adalah kampung Ayat yang berada di daerah Brunei Darussalam yang terapung. Artinya kampung ini berada di atas pantai atau laut atau sungai ya. Nah, kampung ini menjadi pusat pemerintahan negara ya. Cukup unik dan cukup bagus ya. Tetapi juga rawan jika terjadi air pasang ya. Pada negara Brunei mayoritas penduduknya adalah Muslim ya. Di Muslim, mereka berasal dari bangsa Melayu. Brunei berasal dari kata nah baru, oleh karena diucapkan oleh Awang Ala Sedata, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah. Oleh karena itu Brunei dan Darussalam. Brunei itu artinya baru dan Darussalam berarti rumah yang damai. Lanjut ke negara yang kedua yaitu Malaysia. Nah, salah satu yang terkenal dari Malaysia adalah patung Dewa Murunga dengan ukuran yang besar sekali ini ya, 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Kapes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer yang dikasihkan untuk Dewa Murunga ya. Mayoritas orang Malaysia ini berasal dari bangsa Melayu. Ada 3 kaum utama yang ada di Malaysia. Yang pertama adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya yaitu nasi lemak. Lanjut, negara yang ketiga adalah Filipina. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris ya.
Jadi kalau kita pergi ke Filipina harus bisa berbahasa Inggris ya, karena bahasa utamanya atau bahasa nasionalnya menggunakan bahasa Inggris. Po dan opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina ya, hampir mirip dengan di Indonesia ya. Kalau kita bertemu dengan orang yang kita kenal, kita terbiasa berjabat tangan ya. Yang berada pada gambar ini adalah tarian khas yang berada di Filipina. Tari ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Lanjut, Kamboja ya. Kamboja banyak candi di Kamboja yang terbuat dari batu. Rata-rata atau mayoritas masyarakat Kamboja beragama Hindu dan Buddha ya. Lanjut ke Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Nah, kenapa? Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil. Oleh karena itu, mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet yang berarti agamanya ya bisa dikatakan Buddha ya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Nih, pakaiannya hampir mirip dengan kita ya. Tertutup pakaiannya tadi. Lanjut ke Vietnam. Yaitu permainan menangkap jangkrik seperti ini. Kita sering menjumpai di Indonesia ya. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional pada anak Vietnam. Yang berarti yang di tengah ini matanya ditutup dengan kain, lalu yang melingkar ini berjabat tangan. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dày. Lanjut, Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai dan Lau. Nah, pada orang Laos ini, orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya karena mayoritas penduduk Laos itu beragama Buddha. Singapura adalah negara yang kecil di Asia Tenggara, akan tetapi negara ini sangat maju, perekonomiannya pun juga sangat bagus dan maju pesat, termasuk masyarakatnya juga sangat peduli akan lingkungan. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan seperti ini ya patungnya. Ini kepalanya singa, badannya ini ikan. Thailand adalah salah satu-satunya negara di Asia yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Tadi ada 10 bangsa atau negara yang ada di Asia Tenggara, semuanya pernah dijajah oleh bangsa Eropa kecuali Thailand. Thailand dalam bahasa Thai adalah Thatet Thai yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800 Thailand berubah nama antara lain Siam dan Thailand. Siam tadi dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat ya. Kalau melihat patung ini pasti kalian tahu mayoritas masyarakat Thailand itu beragama apa. Dan yang terakhir tadi adalah yang belum disebutkan adalah negara Indonesia ya. Kalian bisa cari informasi sendiri ya untuk negara Indonesia. Lanjut, kondisi geografis
pada Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara tiga perairan, berarti tiga laut atau tiga selat, Teluk. Nah, di sini kita lihat Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Yang kedua, Laut Cina Selatan di utara dan Samudra Pasifik di timur. Samudra Hindia, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik itu membatasi negara yang berada di Asia Tenggara. Dan wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi dua dataran. Yang pertama adalah daratan berbentuk semenanjung, dan yang kedua adalah daratan berbentuk gugusan atau kepulauan. Dataran berbentuk semenanjung itu wilayahnya berada pada negara Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Sedangkan dalam kepulauan kita ada negara Filipina, Indonesia, Malaysia bagian timur, Singapura, dan juga Brunei Darussalam. Nah, yang terakhir adalah tugas kalian. Bisa kalian lihat pada buku paket skema 1 halaman 14 ya. Carilah dua negara. Misal di sini Indonesia, negara yang pertama, negara yang kedua adalah Malaysia. Kalian tentukan sosial budayanya di sini. Kalian identifikasi, kalian tulis negara Indonesia nanti apa, 1, 2, 3, 4. Terus negara Malaysia ditulis 1, 2, 3, 4. Nanti lingkaran ini kan pertemuan lingkaran merah dan biru. Nanti di sini itu kalian tulis persamaannya. Saya beri contoh, Indonesia dan Malaysia itu berasal dari ras Melayu atau orang Melayu, sama-sama berkulit coklat atau sangu matang ya. Sini ya. Yang kedua, saya beri contoh lagi, sama-sama pernah dijajah oleh negara Eropa ya. Selamat mengerjakan ya. Bagaimana materi kali ini? Cukup sulit atau mudah? Sulit ataupun mudah, tetap kita harus lakukan ya. Walaupun sulit, kalau kita niatnya dengan ikhlas, sabar, insya Allah semuanya akan bisa lancar dan selalu mendapat pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita akhiri pada pertemuan kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.